Penyakit diabetes itu adalah kandungan gula darah yang di atas normal gitu. Yang mengakibatkan tentunya itu bisa memicu penyakit-penyakit yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sarah Podcast. Apa kabar nih Sarah Squad? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi sama Alfi dan Bapak Dwiko Gunawan di Serambi Botani Podcast. Nah, sebelum kita mulai nih diskusinya lebih jauh, boleh dong di-share dulu nih video ini, di-like juga, komen, kemudian di-subscribe. Nah, jangan lupa juga nih nyalain loncengnya supaya Sarah Squad jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya kita nih ada info-info terbaru. Nah, kali ini kita akan membahas satu penyakit yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita akan membahas seputaran diabetes. Nah, oleh karena itu kita mau tanya-tanya nih sama Pak Dwiko, sebenarnya diabetes tuh apa sih, gimana sih kalau di Indonesia tuh kayak gimana? Oke, halo Bapak. Ya, halo juga Mbak Alfi. Kembali lagi bersama saya dengan ribuan pertanyaan tentang diabetes Oke, nih Pak. kita coba nanti kita bahas dan diskusikan ya. Jadi memang kan diabetes ini adalah penyakit yang kayaknya dari dulu-dulu tuh kayak apa-apa tuh sakit gula, sakit diabetes gitu. Itu tuh sebenarnya Pak, story-nya gimana sih Pak? Itu cuma terjadi di Indonesia aja atau sebenarnya sudah global gitu Pak? Sebetulnya penyakit diabetes adalah penyakit nomor satu pembunuh manusia. Ya, salah satu penyakit pembunuh. Di Indonesia sendiri kalau nggak salah terakhir adalah nomor 6 di dunia. Jadi memang sudah mulai masuk di kancah 10 besar dunia diabetes di Indonesia, dan itu dengan bertumbuhnya ekonomi gitu ya. Kemudian juga daya beli masyarakat, tentunya penyakit ini akan lebih naik kelas lagi nih. Naik kelasnya bukan berarti positif, tapi naik peringkat sehingga menjadi harus diperhatikan oleh masyarakat, oleh kita semua ini. Jangan-jangan nanti kita bisa kena diabetes gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya. Jadi sebenarnya kita tuh kadang nggak sadar ya Pak, kita tuh terkena atau tidak diabetes kalau misalnya emang nggak dicek. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau penyakit diabetesnya itu tuh apa sih Pak? Ya, sebetulnya adalah penyakit diabetes itu adalah kandungan gula darah yang di atas normal gitu. Yang mengakibatkan tentunya itu bisa memicu penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi bisa darah tinggi gitu ya. Kemudian bisa juga ke jantung, ke ginjal, dan biasanya penyakit-penyakit jantung, ginjal, kemudian darah tinggi itu biasanya akibat awalnya itu adalah diabetes. Gitu Mbak Alfi. Berarti memang diabetes itu bisa jadi awal mula penyakit untuk memicu penyakit lainnya, betul. Oke. Tapi kan Pak, biasanya kalau yang kita dengar diabetes itu kan ada beberapa tipe ya. Iya. Dan diabetes kan sebenarnya penyakitnya bukan penyakit menular kan Pak? Iya, betul sekali. Ya benar ya, maksudnya betul. berarti kan memang mungkin dari aktivitas kita atau enggak pola makan kita. Biasanya adalah pola makan, ya, pola hidup dan pola makan yang memicu untuk penyakit ini, ya. Oke, nah sebenarnya kan kalau diabetes itu ada dua ya Pak ya, yang saya tahu. Ada 3 sebetulnya. Oh, ada 3. Ada 3 macam. Tapi memang yang terakhir itu tidak bisa, artinya jarang sekali dibahas karena itu menyangkut kepada wanita hamil gitu ya. Oh, oke. Nah, terus bedanya yang diabetes tipe 1 sama tipe 2 ini apa nih Pak? Ya, diabetes tipe 1 adalah di mana si tubuh sendiri tidak bisa memproduksi insulin. Jadi ada kerusakan di pankreas sehingga gula itu tidak bisa dirubah menjadi tenaga ya. Jadi insulinnya tidak diproduksi. Itu biasanya memang kasusnya jarang terjadi gitu ya. Karena menurut studi-studi itu masih diteliti secara detail apakah ini penyakit genetik atau tidak gitu. Gitu. Jadi adalah ketidakmampuan itu pankreas memproduksi insulin. Jadi disebutkan diabetes tipe 1. Ini harus memang
orang ini harus menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya terus-menerus, artinya secara rutin kalau dia mengkonsumsi glukosa ya atau karbohidrat. Gitu. Itu yang tipe 1. Yang tipe 2 itu yang banyak terjadi di masyarakat. Karena pola hidup dan pola makan gitu. Jadi adalah sebetulnya gini, kalau kita bicara kenapa kandungan gula darah di dalam tubuh itu bisa di atas normal gitu ya. Secara garis besar biokimia tubuh itu akibat aktivitas enzim atau hormon alfa glukonase yang di usus yang dari dalam merubah karbohidrat menjadi gula. Nah, itu akibat aktifnya itu. Gitu ya. Berlebihan atau segala macam itu sehingga penyerapan gula darah itu menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah proses yang disebut dengan gluconeogenesis. Jadi pembentukan gula di hati gitu ya. Yang istilahnya seharusnya secara normal itu proses gluconeogenesis itu terjadi jika keadaan darurat gitu ya. Jadi perubahan biokimia di dalam hati yang merubah gitu ya, merubah amino acid atau asam amino protein itu menjadi gula gitu ya. Itu ada proses-proses biokimia nanti meliputi proses Krebs dan sebagainya. Itu memang terlalu kalau dijelaskan mungkin bisa 1 semester gitu ya. Karena itu adalah proses biokimia di dalam tubuh. Itu biasanya terjadi keadaan darurat. Misalnya pada saat berpuasa itu tidak ada asupan karbohidrat. Nah, tubuh atau hati merespon bagaimana mengeluarkan tenaga. Nah, inilah proses darurat itu. Asam amino atau protein atau asam lemak dirubah menjadi gula. Yang normal demikian, tetapi karena ada pola hidup dan pola makan yang berlebihan atau di luar kontrol, biasanya adalah tingkat stres ya, kortisol itu ternyata memacu dan memicu gitu proses dari gluconeogenesis itu. Jadi ngawur istilahnya. Gitu ya. Nah, ini stres juga mempengaruhi nanti timbul pemecahan yang tidak diharusnya. Begitu. Itu yang biasanya terjadi. Yang akibatnya tentunya juga peredaran gula dalam darah itu menjadi lebih banyak sehingga darahnya menjadi kental gitu ya. Ya, gitu. Jadi prosesnya secara secara biokimia tubuhnya seperti itu gitu. Nah, dengan adanya kelebihan glukosa di dalam darah, nah kadang-kadang ini juga bisa juga memicu juga sekresi insulin menjadi terhambat atau jadi kurang sensitif. Itu yang kadang-kadang disebut juga sensitivitas insulin menjadi rendah. Jadi kira-kira 3 itu yang bisa mengakibatkan penyakit diabetes secara biokimia tubuh. Gitu. Berarti maka itu ya Pak, kalau misalnya tadi glukosanya berlebihan di dalam darah, berarti kan darahnya tadi menjadi kental. Nah, dari pengentalan darah itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya. Betul. Yang kayak darah tinggi gitu ya Pak, ke jantung nanti ke ginjal. Berarti kerja ginjal lebih berat lah lebih ya. berat gitu berarti ya. Memang sih glukosa ini emang rada bandel nih ya Pak, kalau berlebihan. Justru itu harus dikontrol. Bagaimana kita cara mengontrolnya sehingga jadi perubahan antara karbohidrat menjadi glukosa, kemudian glukosa menjadi energi. Kan sebetulnya glukosa itu sangat penting bagi manusia, bagi kehidupan kita untuk sebagai alat untuk energi itu. Jadi aktivitas kita memang perlu glukosa. Tapi dikontrol dengan benar dan baik supaya tidak berlebihan. Karena memang yang berlebihan itu semua juga mengetahui tidak baik. Gitu. Nah Pak, kalau misalnya nih kita aku nih misalnya gitu kan nggak pernah cek gula darah yang rutin gitu ya Pak. Itu ada nggak sih Pak ciri-ciri atau gejala gitu kalau misalnya ini kena diabetes nih, bisa nggak sih Pak yang nggak perlu cek lab gitu kelihatan gejala-gejalanya, atau memang harus diagnosa itu tegak setelah kita cek?
laboratorium? Gitu? Yang paling optimal atau yang paling baik adalah sebetulnya dicek dengan alatnya gitu. Kenapa? Karena memang itu yang paling utama gitu. Tapi gimana kalau misalnya aduh mesti ngecek ya, susah juga gitu. Nah, itu bisa juga kita lihat dari gejala-gejalanya gitu, bisa dari gejala-gejalanya biasanya sering lemas gitu ya. Itu karena terlalu tinggi gula darah? Terlalu tinggi gula bisa lemas gitu ya. Oh gitu. Jadi gula terlalu tinggi dalam tubuh itu disebut juga hyperglikemi gitu ya. Betul. Ya, hyperglikemia gitu. Itu bisa jadi lemas atau juga hypo, rendahnya kadar gula dalam tubuh itu jadi lemas juga. Mata kabur ya, pandangan kita kabur, mendua, kemudian juga kadang-kadang gelap. Itu juga bisa juga menandakan bahwa kadar gula di dalam darah kita itu bisa berlebihan dan bisa juga kurang gitu. Jadi memang bisa harus dicek sebetulnya. Harus dicek. Kemudian sering kencing, ya. Jadi memang karena gulanya terlalu tinggi, otomatis tubuh merespon, dikeluarin dong gitu, dibuang. Nah itu sering kencing, terutama kalau kencing di malam hari, gitu. Sering kencing di malam hari ini harus menjadi pertanda juga. Ya sebaiknya nanti dicek saja kadar gulanya, apakah memang ketinggian gitu ya, dan harus dirubah. Ini kalau ketinggian ini harus cepat sekali berkonsultasilah dengan dokter atau bisa juga mengkonsumsi memperbaiki pola makannya lebih baik lagi gitu. Berarti memang harus dicek ya Pak ya, karena kan kita tidak tahu, misalnya emang sering lemes nih, tapi ternyata kita self diagnose gitu, kayaknya gula nih gitu. Terus dicek saja. Ternyata malah hypoglikemia. Bisa hypo. Itu bisa jadi kan Pak. Jadi kalau misalnya hypoglikemia. ada orang lemes atau lagi yang udah dari riwayat gulanya, kalau dia tiba-tiba lemes, tetap harus dicek dulu biar kita nggak salah ini ya Pak, nggak salah cara nyikapinnya. Betul ya. Gitu. Atau kurus ya, kalau hyper itu juga kok badan saya turun berat badannya begitu cepat ya. Nah itu juga salah satu gejala tuh. Jadi bukan hanya kan biasanya kalau turun berarti berat badan saya turun berarti sehat ya gitu. Tapi begitu itu pun harus dicek tuh. Jadi jangan istilahnya dengan senang hati dan gembira gitu. Biasanya wanita turun berat badan, wah seneng Pak. Senang sekali. Nah itu harus dicek. Jangan-jangan terjadi ada masalah di glukos darah itu sendiri. Gitu. Berarti memang hal utama lebih baik cek dari sekarang ya Pak ya, karena memang secara rutin sebetulnya paling baik adalah secara rutin. Dan sekarang bukan artinya saya mempromosikan alat untuk mengukur kadar gula darah itu, tapi akan lebih baik kalau kita bisa mengukurnya secara rutin, gitu ya, sebulan sekali atau berapa bulan sekali, supaya kita bisa mengetahui juga kapan kita harus memperbaiki pola hidup dan pola makan kita. Iya betul banget. Nah kalau misalnya nih Pak, kan tadi diabetes itu ada 2 ya, berarti sebenarnya tidak semua diabetes itu tuh penyakit turunan kan Pak? Masih menjadi, masih diperdebatkan apakah memang diabetes ini penyakit turunan atau tidak. Tapi kebanyakan studi menyebutkan tidak diturunkan, gitu, tidak diturunkan. Kalau misalnya diabetes tipe 1 itu adalah ada suatu kerusakan metabolisme tubuh sehingga dia tidak bisa memproduksi atau mengsekresi insulin. Jadi bukan turunan gitu. Kebanyakan malah menjadi karena pola hidup dan pola makan gitu. Yang terakhir yang ketiga itu biasa hubungannya dengan wanita yang hamil ya. Itu karena ada perubahan hormon estrogen di situ, baik itu wanita hamil maupun wanita yang menopause. Itu ada karena perubahan hormon estrogen, yang sebetulnya hormon estrogen itu mengatur kandungan gula darah ya, darah di dalam darah, sehingga insulin itu bisa kalau ada terlalu berlebih dia mengeluarkan insulin. Jadi hubungan dengan sensitivity dari insulin gitu. Berarti sebenarnya kalau ibu hamil atau enggak yang menopause itu, kalau misalnya tiba-tiba yang nggak ada riwayat gula tiba-tiba ada, berarti itu karena efek dari hamil estrogen, atau si menopause-nya itu. Ya, kandungan estrogen, hormon estrogen di dalam tubuh wanita itu sendiri. Oke.